Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fathia Nur Hafsah. Kali ini aku berkesempatan untuk mempresentasikan suatu jurnal mengenai karbohidrat yang berjudul Edition of Acid-Treated Unripe Plantain Flour Modified the Starch Digestibility, Indigestible Carbohydrate Content, and Antioxidant Capacity of Semolina Spaghetti. Saat ini, minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dengan digestible karbohidrat yang rendah semakin tinggi. Karena seperti kita ketahui, ketika kita mengkonsumsi makanan dengan digestible karbohidrat yang tinggi, maka akan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, seperti diabetes, obesitas, sampai penyakit jantung koroner. Salah satu cara agar kita dapat mengkonsumsi digestible karbohidrat yang rendah ini, kita dapat mengkonsumsinya melalui bahan pangan yang tinggi akan resisten starch. Salah satunya pati dari pisang raja. Namun, ketika bahan pangan ini dilakukan proses pemasakan, kadar dari resisten starch ini akan menurun. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan modifikasi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kadar resisten starch pada bahan pangan yang dikenakan proses pemasakan, yaitu melalui spaghetti yang disubstitusi dengan 50 gram unplanted flour yang diberi perlakuan asam dengan tujuan untuk menentukan komposisi kimia, kecernaan pati, kapasitas antioksidan, dan penerimaan sensoris oleh konsumen. Selanjutnya ada material and methods. Tahap yang pertama yaitu unripe plantain flour preparation. Pada tahap ini pisang raja mentah dibersihkan, kemudian disikat dan ujungnya dibuang. Untuk selanjutnya, buah dipotong setebal 1 cm, lalu segera dilakukan pembilasan dengan larutan asam sitrat dengan konsentrasi 0,3 gram per liter, kemudian dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius dalam oven selama 36 jam, untuk kemudian digiling sehingga didapatkan produk tepung seperti itu. Selanjutnya, tahap acid treatment of unripe plantain flour, di mana 100 gram UPF ditambahkan ke 400 ml 400 ml HCl dengan konsentrasi 1,6 mol per liter dan dibiarkan bereaksi pada suhu 37,5 derajat Celcius selama 10,5 hari dengan pengaduk yang beroperasi pada 200 rpm. Kemudian campuran tersebut ini dinetralkan dengan larutan NaOH pada konsentrasi 1,6 mol per liter dan pH diatur menjadi 7. Campuran kemudian dicuci dengan air suling dan dikeringkan dalam oven pada suhu 45 hingga 50 derajat Celcius selama 24 jam untuk kemudian digiling dan diayak. Tahap yang ketiga adalah spaghetti manufacture. Untuk diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat beberapa sampel. Yang pertama ada sampel kontrol atau sampel S. Sampel ini merupakan sampel semolina spaghetti saja tanpa perlakuan. Kemudian ada sampel UPF yaitu unplanted flour yang merupakan sampel UPF saja. Kemudian ada MUPF yang merupakan sampel sampel modified unplanted flour. Kemudian ada PS yang merupakan campuran antara UPF dengan semolina dalam perbandingan 50:50 yang dicampur dengan air. Kemudian ada sampel MPS yang merupakan campuran antara semolina atau spaghetti dengan MUPF dengan perbandingan 50:50 yang dicampur dengan air. Kemudian tahap chemical analysis, pada tahap ini kadar air ditentukan dengan pemanasan gravimetri pada suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam, menggunakan 2 hingga 3 gram sampel spaghetti mentah. Sedangkan untuk kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak dinilai menurut metode AACC. Selanjutnya, tahap determination of cooking properties. Pada tahap ini, spaghetti sebaik 8 gram dimasak dalam air mendidih 100 ml sampai warna putih di inti tengah pasta ini hilang. Kemudian spaghetti dibekukan dalam nitrogen cair untuk kemudian dikeringkan, kemudian digiling dan disimpan pada suhu kamar dalam wadah yang tertutup. Kemudian sedangkan untuk air rebusannya itu diuapkan sampai berat konstan dalam air oven pada suhu 105 derajat Celcius dan residu ini ditimbang dan dilaporkan sebagai persentase dari original spaghetti.
Kemudian ada tahap starch digestibility test yang terdiri dari beberapa subuji. Yang pertama ada total resistant and available starch by AAC method. Pada subuji ini total pati diukur menurut metode AAC 7613, sedangkan pati resisten diukur dengan metode AACC 3240, dan untuk pati yang tersedia atau available starch itu dihitung sebagai perbedaan antara TS, total pati, dengan RS atau resistant starch. Kemudian subuji yang kedua yaitu in vitro starch hydrolysis, di mana laju hidrolisis ini diukur menggunakan pankreatik alfa amilase babi dalam 500 mg spaghetti matang untuk kemudian sampel dihomogenkan dan akan diperoleh indeks glikemik yang diperoleh dari kurva hidrolisis menggunakan rumus empiris. Kemudian subuji yang ketiga ada rapidly and slowly digestible starch fractions, di mana kedua fraksi pati ini ditentukan dengan prosedur yang diusulkan oleh English. Subuji yang keempat yaitu ada soluble, insoluble, and total dietary fiber, di mana untuk insoluble dan total dietary fiber ini ditentukan oleh metode AACC 3205, sedangkan untuk soluble dietary fiber dihitung dari perbedaan antara total dan insoluble dietary fiber. Selanjutnya, tahap determination of polyphenol content, di mana pada tahap ini sampel diekstraksi dengan pengkocokan pada suhu kamar, kemudian disentrifugasi. Kemudian setelah disentrifugasi ini akan diperoleh supernatan yang digunakan untuk menentukan kandungan polifenol dan kapasitas antioksidan melalui absorbensi pada panjang gelombang 750 nanometer. Selanjutnya ada tahap free radical scavenging assays dengan metode ABTS, di mana pada tahap ini kapasitas antioksidan diestimasi melalui aktivitas radical scavenging dengan prosedur pada jurnal RE et al. 1999. Kemudian tahap free radical scavenging assay dengan metode DPPH, di mana reagen DPPH ini dicampurkan dengan ekstrak spaghetti dan dibiarkan bereaksi selama 1 jam untuk kemudian diabsorbensi pada panjang gelombang 515 nanometer terhadap belangko etanol. Selanjutnya ada preference test, di mana sebanyak 114 panelis dengan rentang umur 19 hingga 60 tahun diberikan spaghetti saus tomat, rasa tomat ya, yang hangat yang disajikan di atas piring dengan berbagai kode. Kemudian panelis ini diminta untuk menilai rasa, bau, warna, tekstur, dan penerimaan secara keseluruhan terhadap sampel menggunakan ranking preference test. Selanjutnya ada statistical analysis menggunakan ANOVA, di mana jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka dievaluasi menggunakan 2K multiple comparison procedure. Kemudian untuk result and discussion, hasil yang pertama yaitu chemical composition, dapat kita lihat ya dari tabel ini untuk kadar protein dan kadar air pada sampel PS, yaitu spaghetti yang disubstitusi dengan 50 gram unplanted flour, dan sampel MPS yaitu spaghetti yang disubstitusi dengan 50 gram modified unplanted flour. Ini menunjukkan kadar protein dan kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel kontrol. Jika kalau kadar protein yang rendah ini dikaitkan dengan kandungan protein yang rendah pada pisang raja itu sendiri. Kemudian untuk kadar abunya, dapat kita lihat bahwa kadar abu pada sampel PS maupun MPS ini lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Kadar abu yang tinggi ini berkaitan dengan kadar kalium yang tinggi pada pisang. Sedangkan untuk kadar lemak, pada semua sampel ini kadar lemaknya menunjukkan nilai yang rendah. Kemudian untuk dietary fiber, di sini ditunjukkan bahwa sampel PS maupun MPS itu dietary fibernya lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Namun jika kita lihat, sampel MPS memiliki nilai dietary fiber yang lebih tinggi dibandingkan dengan PS karena perlakuan asam ini dapat meningkatkan kandungan total dietary fiber akibat degradasi area amorf, sehingga spaghetti dengan perlakuan MUPF ini dapat dianggap sebagai makanan nutraceutical.
Kemudian cooking quality. Untuk cooking quality ini ada dua parameter. Yang pertama ada optimum cooking time, di mana pada sampel PS maupun sampel MPS ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol. Kejadian ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena adanya soft matrix akibat adanya polisakari dan non-pati dan struktur pati tertentu yang menghentikan jaringan dalam tepung pisang raja tersebut. Hal yang kedua itu karena kandungan total dietary fiber yang tinggi yang dapat mengganggu jaringan pati gluten sehingga menghasilkan pengurangan terhadap optimum cooking time. Parameter yang kedua yaitu cooking loss value, di mana pada sampel PS maupun MPS ini lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan oleh total dietary fiber yang tinggi, di mana total dietary fiber yang tinggi ini dapat menghambat perkembangan jaringan pati gluten, sehingga menghasilkan lebih banyak pati tergelatinisasi yang meninggalkan spaghetti selama pemasakan, yang menyebabkan cooking loss value-nya semakin tinggi. Hal yang kedua itu karena adanya penggantian dengan bahan non-gluten, di mana bahan non-gluten ini dapat melemahkan kekuatan gluten sehingga mengganggu struktur pati secara keseluruhan, yang menyebabkan lebih banyak padatan yang keluar dari pasta menuju air rebusan. Selanjutnya ada starch digestibility test of raw flour and cooked spaghetti. Pada tabel ini dapat kita lihat ya bahwa total starch pada sampel kontrol maupun sampel PS dan MPS ini memiliki nilai yang hampir sama. Sehingga perlakuan asam itu tidak mempengaruhi total starch karena jumlah glukosa dalam pati ini tidak dimodifikasi oleh perlakuan asam tersebut. Sedangkan untuk resistance starch-nya terlihat significantly berbeda, di mana pada sampel MPS menunjukkan resistance starch yang paling tinggi dibandingkan dengan sampel PS maupun sampel kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan asam dapat meningkatkan kadar resistance starch dengan memodifikasi struktur pati, sehingga menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap hidrolisis enzimatik melalui hidrolisis zona amorf pati dengan peningkatan kristalinitas dan perubahan struktur pati yang menolak hidrolisis oleh enzim pencernaan, seperti itu. Kemudian ada starch digestion fraction. Di sini ada dua parameter yang dinilai, yaitu rapidly digestible starch dan slowly digestible starch. Di sini dibandingkan antara slowly digestible starch di MUPF dan slowly digestible starch di MPS, di mana terjadi penurunan slowly digestible starch pada MPS dibandingkan dengan MUPF yang disebabkan oleh hidrolisis zona amorf oleh asam yang kemudian menghasilkan rantai yang kurang dapat diakses oleh enzim pencernaan. Kemudian terjadi pula jika kita bandingkan ya dengan sampel PS maupun sampel UPF, maka unplanted flour yang diberi perlakuan asam ini menunjukkan slowly digestible yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang tidak dimodifikasi dengan asam. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pati setelah penambahan asam berkorelasi dengan kandungan SDS yang rendah, baik pada MUPF maupun pada spaghetti yang diberi perlakuan MUPF. Karena susunan komponen pati dalam granula yang telah termodifikasi ini mengakibatkan penurunan atau hilangnya sifat kecernaan pati yang lambat. Selanjutnya ada in vitro rate of hydrolysis and predicted glycemic index. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa di 5 menit awal terjadi tingkat presentasi hidrolisis yang sangat tinggi pada ketiga sampel. Kemudian setelah 5 menit hingga menit ke-30 itu tingkat hidrolisisnya mulai konstan, dan setelah menit ke-30 tingkat hidrolisis pada ketiga sampel ini konstan. Hal ini berkaitan dengan matriks makanan yang ada dalam spaghetti yang membatasi aksesibilitas enzim amilolitik ke pati.
Kemudian dari grafik ini juga ditunjukkan bahwa presentasi hidrolisis paling rendah terjadi pada sampel spaghetti dengan MUPF, yaitu sebesar 22%, kemudian disusul dengan sampel PS, yaitu sebesar 32%, dan tertinggi oleh kontrol, yaitu sebesar 52%. Hal ini berkaitan dengan tingkat RDS yang rendah dan SDS yang tinggi pada sampel, seperti itu. Jadi PS dan MPS presentasi hidrolisis yang lebih rendah pada PS dan MPS ini berkaitan dengan tingkat RDS kedua sampel tersebut yang lebih rendah dibandingkan dengan RDS kontrol dan tingkat SDS atau slowly digestible starch yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol, seperti itu. Kemudian dari grafik ini juga diperoleh indeks glikemik pada sampel PS yaitu sebesar 56,9 dan sampel MPS yaitu sebesar 64,9, di mana kedua indeks glikemik ini lebih rendah dibandingkan dengan indeks glikemik pada kontrol yaitu sebesar 81, yang menunjukkan bahwa kedua sampel ini memiliki tingkat kecernaan yang lambat. Jadi, meskipun jaringan protein dalam spaghetti ini menurunkan laju hidrolisis pati, namun kandungan resistance starch yang tinggi pada PS maupun MPS ini dapat menurunkan jumlah karbohidrat glikemik yang dihasilkan oleh pati dalam spaghetti. Selanjutnya, ada polyphenol content and antioxidant capacity, di mana pada sampel PS maupun MPS ini menunjukkan polyphenol content yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa buah kan itu kaya akan polyphenol. Dalam hal ini antosianin dan proantosianidin. Kemudian untuk antioksidan kapasitinya baik melalui metode ABTS maupun metode DPPH menunjukkan bahwa sampel MPS dan sampel PS ini antioksidan kapasitinya lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Hal ini berkaitan dengan tingginya dietary fiber pada unplanted flower dan modified unplanted flower. Kemudian ada sensory analysis, di mana dari hasil sensory analysis ini dapat kita lihat bahwa memang sampel kontrol ini memiliki nilai yang lebih tinggi ya, nilai sensoris yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua sampel lainnya, yaitu sampel PS dan MPS. Namun jika kita lihat lebih lanjut lagi, bahwa sampel MPS ini, yaitu sampel spaghetti yang disubstitusi dengan 50 gram modified unplanted flour ini, memiliki kenampakan dan juga penerimaan yang lebih baik dibandingkan dengan sampel PS. Hal ini menunjukkan bahwa sampel MPS dapat menjadi alternatif pangan karena tinggi indigestible karbohidrat serta memiliki karakteristik sensoris yang dapat diterima. Kemudian untuk bagian conclusion-nya, yaitu spaghetti yang dielaborasi dengan MUPF, dalam hal ini modifikasinya yaitu dengan asam, dapat menjadi alternatif pangan dengan tingkat indigestible karbohidrat yang tinggi, meliputi resistance starch dan dietary fiber, serta respon glikemik yang rendah. Selain itu, juga dapat mempertahankan kapasitas antioksidan yang penting dan memiliki cooking value serta preferensi konsumen yang baik. Sebagai informasi tambahan, bahwa konsumsi 50 gram spaghetti dengan MUPF ini dapat mensuplai sekitar 1/3 dari jumlah dietary fiber yang disarankan per harinya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day. Dadah!